Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngopas, ngobrol pendidikan santuy. Kali ini kita kedatangan tamu Pak Imam Mutakin, ya, Kepala SMK Muhammadiyah yang luar biasa energik di dalam mengembangkan kompetensi perhotelan dan kompetensi-kompetensi lain di sekolahnya. Ya. Assalamualaikum Pak Imam, selamat malam, salam sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan terus berkembang ya. Amin, amin. Dengan kompetensi-kompetensi yang unggul, apalagi sekarang sudah menjadi salah satu sekolah yang luar biasa berkembang di Kabupaten Sleman ya. Ya, betul. Dan sahabat Ristan di seluruh Indonesia, Pak Imam ini adalah salah satu penanggung jawab dalam penyelenggaraan program atau kompetensi perhotelan di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. Nah, SMK ini merupakan salah satu bentuk kiprah Muhammadiyah sebagai salah satu amal usaha yang diperuntukkan untuk membangun SDM ya Pak Imam ya. Iya. Nah, betul. Pak Imam, kalau kita lihat dari perkembangan SMK Muhammadiyah di Kabupaten Sleman ini kan luar biasa perkembangannya ya. Itu menjamur luar biasa dan kualitasnya pun bersaing gitu. Nah, di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan ini strategi yang diambil atau yang tempuh seperti apa sih dalam mengembangkan program kompetensi ini? Baik. Dalam pengembangan sekolah pada umumnya, tentu kami mengenalkan pada masyarakat bahwa putra-putri atau lulusan SMP MTS yang melanjutkan pendidikan ke sekolah kami itu akan mendapatkan banyak manfaat. Nah, namun secara khusus karena kami adalah lembaga pendidikan formal, yang pertama kami pastikan adalah sertifikasi. Karena sekarang kita mengetahui ijazah itu memang penting, tetapi di era sekarang bukti kemampuan, bukti kompetensi itu ditunjukkan dengan sertifikasi. Jadi pertama yang kami kenalkan itu yang tentunya juga menjadi pembeda dengan yang lain. Nah, kemudian yang kedua yang kemudian agak melebar, kalau kompetensi tadi kan spesifik ya Pak ya. Kalau yang agak luas itu adalah kami memfasilitasi bakat dan minat siswa yang nanti memang kita arahkan supaya bisa mencapai prestasi pada kompetisi tertentu. Nah, secara khusus ini memang konteksnya di luar kompetensi keahlian. Jadi kita menyadari kalau peserta didik itu hanya menguasai pada kompetensi keahliannya. Hidup itu kan luas ya Pak ya. Jadi siapa yang nanti akan menjamin mereka kerja dengan ijazahnya itu. Nah, kami makanya kemudian memberi banyak alternatif yang memang itu kita wadai dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Ya, ini kan Pak Imam kalau kita lihat dari perkembangan daerah ya, khususnya di bidang pariwisata. Sebenarnya yang dipikirkan oleh kawan-kawan ini kan sudah luar biasa ya, bagaimana memenuhi kebutuhan pariwisata, khususnya di pelayanan pariwisata. Kita tahu di Jogja ini kalau sudah mulai musim liburan, itu hampir semua hotel itu kan tidak mencukupi ya, untuk menampung banyaknya wisatawan. Nah, untuk di SMK Muhammadiyah sendiri dengan edutail yang luar biasa ini, kedepannya mau seperti apa? Baik, pertama kami jawab dulu untuk partisipasi dalam pariwisata itu Pak Haris. Jadi pertama kalau dari segi SDM itu di kurikulum kami itu kami memang agak longgar untuk siswa itu melaksanakan casual. Jadi misalkan ada musim liburan seperti ini atau seperti kemarin, tapi sekolah masih ada pembelajaran. Nah, siswa yang kemudian mau melaksanakan casual di hotel atau restoran tertentu, itu tidak kami anggap sebatas izin tidak masuk, tapi hasil mereka casual itu dilaporkan dan bisa kami konversi nilai.
Jadi itu kan memacu siswa supaya lebih akrab dengan dunia kerjanya nanti. Di samping memang ketika musim liburan seperti kemarin itu permintaan casual itu memang banyak Pak. Jadi ada hotel yang melalui komunitas para hotel yang dimaksud casual itu kerja paruh waktu gimana? Iya, kerja paruh waktu. Jadi ini kan pertama memang target kami kan lebih ke, jadi kami yang utama sebenarnya bukan di fisiknya dulu tapi di membangun kompetensi siswa tadi. Jadi ketika siswa itu casual, dia pertama akan tentu merasakan betul kerja itu seperti apa, walaupun masih dalam batas kemampuan mereka. Nah, yang kedua itu kan partisipasi kami juga dalam membangun membangun daerah, karena memang pada saat tertentu itu hotel itu sampai mencari ini Pak, part-time itu. Nah, itu yang akan mengisi siapa lagi kalau bukan anak-anak yang memang sedang belajar di situ. Oke, ini Pak Imam, kalau kita bicara dalam konteks pendidikan kejuruan, apakah yang anak-anak kita yang paruh waktu atau kerja sambilan itu dianggap sebagai bentuk PKL atau gimana? Yang pertama tentu siswa yang casual itu harus linear dengan kompetensinya. Jadi kalau anak casualnya di hotel, ya paling tidak itu siswa dari tata boga atau perhotelan. Kalau yang lain ya tentu tidak bisa kita hitung. Nah, setelah dia linear, kalau dia itu nanti memang pada masa PKL itu bisa kita anggap sebagai bagian dari PKL tentunya, supaya tidak rancu. Tapi kalau itu di luar waktu PKL itu kita akan konversikan kinerjanya di casual itu dengan mata pelajaran produktif yang memang di situ bisa memungkinkan kita lakukan konversi nilai. Gitu. Pak Imam, ini kan menarik kalau kita bicara tentang PKL ya. Nah, di banyak industri pariwisata ini kan sekarang tuntutan mereka ya, permintaan bukan tuntutannya, permintaan mereka cukup besar. Jadi kalau dulu kan SMK ini minta supaya anak-anak kita PKL, tapi sekarang kebalik. Banyak industri-industri pariwisata ini meminta kepada sekolah untuk mengirim PKL-nya ke sana. Nah, ini kira-kira sebabnya apa nih? Sejauh ini tidak hanya di pariwisata. Kenapa kemudian banyak permintaan ke lembaga pendidikan khususnya SMK? Itu pertama memang anggapan dari industri itu kalau untuk anak usia SMK terutama kelas 11-12 itu lebih mudah dibentuk. Itu yang kami tangkap ya. Jadi lebih mudah dibentuk itu, kalaupun ada yang mohon maaf kompeten sekali atau pintar sekali, itu biasanya tetap pintar hotelnya itu ya. Jadi anak itu cenderung merasa dia junior, dia akan manut. Nah, dengan manut dia akan mudah dikenalkan dengan berbagai hal yang ada di hotel itu. Nah, kemudian yang kedua dari segi kalau tenaga kerja itu kan ada undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, kita tangkap tidak hanya di perhotelan tapi juga di industri otomotif, industri yang lain itu kan sekarang tenaga kerja itu cenderung outsourcing atau kontrak. Nah, ini kalau ya sisi positifnya itu memang kalau untuk anak-anak yang baru lulus itu kan mereka akan terserap kerja. Nah, yang ada memang ini untuk Pak, kalau casual itu hanya sepertinya setahu saya itu hanya di pariwisata. Jadi memang musiman, dan musiman itu kalau dalam seminggu ya biasanya long weekend seperti ini itu biasanya juga anak-anak. Justru ini yang berbahaya kan di sini. Jadi ketika tenaga kerja dibutuhkan melimpah, ya, kemudian anak-anak kita ini juga saya kira dari sisi psikologis juga pasti pingin mereka itu belajar, ya. Tetapi kemungkinannya kalau kita bicara kemungkinan kan pasti banyak ya. Industri perhotelan itu tidak semuanya, tapi mungkin ada industri perhotelan yang mumpung mendapatkan pekerja murah gitu kan, ya. Yang ini yang kita tidak inginkan, dan mungkin juga anak-anak kita bisa terjebak ke dalam eksploitasi, ya. Eksploitasi anak. Tapi ini juga tidak murni menjadi kesalahan dilakukan oleh industri,
Karena sistem pendidikan kita itu menginginkan anak-anak itu belajar, ya. Cuma kita sendiri nggak tahu Pak Imam nih, apakah misi pembelajaran ini tercapai atau tidak. Nah, menurut Pak Imam seperti apa sih sebenarnya PKL itu dilaksanakan secara ideal? Baik, kalau saya sendiri Pak Haris itu melihat belum ke PKL ya, belum ke PKL-nya, tapi melihat perbandingan antara SMK dengan jenjang pendidikan sejenis. Itu yang memang seharusnya paling fleksibel adalah SMK. Kita beri contoh ya. Kalau untuk SMK ini ya, kalau kita tadi sebelum kita bicara casual, kita bicara PKL, itu kan sebenarnya kalau kita murni sekolah saja itu mungkin bisa dijadwal PKL Januari sampai Mei. Tapi kalau kita kerjasama dengan industri tertentu, kita nggak akan bisa. Kita mesti akan mengikuti jadwal industri itu. Jadi misalkan industri itu juga kerjasama dengan banyak SMK, akhirnya dijadwal Pak. Maka kemudian pelaksanaan PKL itu sendiri menjadi bisa jadi dalam satu kompetensi keahlian, dalam satu sekolah, kompetensi satu dan yang lain itu waktu pelaksanaannya beda-beda menyesuaikan industrinya. Nah, kalau terkait dengan hubungannya dengan eksploitasi tadi anak ya, itu kan yang memang itu yang sensitif, tapi kadang pengambil kebijakan tidak berani mengangkat karena memang sensitif. Kalau kami untuk memastikan anak-anak itu aman, karena mereka kan masih tanggung jawab kita, itu memang anak-anak casual itu lewat mitra yang sudah berjejaring dengan kita. Artinya kami juga bertanggung jawab kepada orang tua siswa tersebut ketika anak mendaftar, itu juga info yang berasal dari kami. Jadi ketika kami nge-share info itu, kami tanggung jawab, tidak hanya asal nge-share. Atau kalaupun siswa itu kemudian bisa dapat sendiri, nah kita juga akan langsung kejar tempat usaha atau industrinya, sehingga di situ kami memastikan apakah tempat itu aman atau tidak. Jadi tidak kemudian suruh lepas cari sendiri kami ambil ini, enggak. Jadi sejak dari pendaftaran itu sudah memang lewat kami. Jadi memang SMK itu kan lembaga pendidikan ya jalan, penyalur kerja setengahnya juga jalan. Ya, jadi apa-apa jalan kalau SMK itu, tempat usaha juga jalan. Ya memang ini sangat dilematis ya. Betul. Di satu sisi kita ingin memberikan pelatihan yang layak kepada siswa-siswi di SMK dengan umur yang masih remaja ya. Sementara di sisi lain kebutuhan tenaga kerja juga cukup besar. Iya. Nah, demand terhadap tenaga kerja ini yang besar direspon oleh anak-anak kita di SMK, dan ini seringkali menimbulkan satu gejolak, menimbulkan satu konflik kepentingan dari industri dan dari sekolah. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, mari, ini hal yang saya kira semua orang harus memiliki pemahaman yang sama, bagaimana memberikan pembelajaran yang baik terhadap anak-anak kita. Nah, Pak Imam, ini kalau kita bicara tentang kontribusi industri ya di dalam pengembangan kompetensi anak-anak kita, khususnya di perhotelan, ini seperti apa? Baik, kalau untuk kontribusi dari mitra industri kami, kalau untuk perhotelan ini kami lihat juga di beberapa rekan sekolah yang lain. Jadi kalau untuk rumpun teknik dan pariwisata kok sepertinya memang agak sedikit berbeda. Kalau rumpun teknik itu memang senang sekali memberi donasi alat, terutama alat dan bahan. Kalau di pariwisata itu cenderungnya bentuknya seperti tadi itu Pak, kesempatan casual tadi itu, karena bagaimana kemudian siswa itu akan tahu cara melayani ketika tamunya sedikit dan banyak, kalau tidak di tempat itu sendiri. Jadi kesempatan casual tadi yang memang hanya ada di dunia industri pariwisata itu ya sebenarnya bagian dari, kalau kami melihat itu yang memang ciri khasnya di situ. Jadi kok jarang kemudian perhotelan tiba-tiba ada hotel memberi vakum cleaner atau memberi karpet, itu jarang sekali. Jadi ya kalau mau ya memang siswanya datang ke sana, praktek di sana. Nah, praktek di sana itu kan tidak mungkin lantai bersih dibersihkan, mesti harus ada event dulu berantakan. Nah, baru nanti anak-anak itu tahu bagaimana cara mengepel lantai. Misalnya ini kan lantai
keramik, bagaimana ketika lantai itu ada karpetnya, kan cara pembersihannya juga beda, itu yang sepele seperti itu. Atau kemudian bagaimana menghadapi tamu, ya, tamu yang bangun kesiangan dengan tamu yang karakternya macam-macam, itu kan tidak akan tahu kalau ya tidak praktek itu. Ya, Pak Imam, ini kalau kita bicara lebih jauh ini, sebenarnya di proses pembelajaran PKL itu sendiri, setahunya kawan-kawan di sekolah atau di Pak Imam sendiri misalnya sebagai kepala sekolah, ada rambu-rambu yang harus diikuti apa enggak sih oleh industri itu? Baik, sejauh yang kami ketahui ketika berinteraksi atau berkomunikasi dengan industri, yang memang sebenarnya menjadi standar apa ya, rambu-rambu itu kan memang K3, dari kesehatan keselamatan kerja itu yang memang nomor 1 itu tidak bisa ditawar. Baru nomor 2 itu tadi aspek ketenaga kerjaan, yang memang nomor 2 ini kan memang kadang sering agak disamarkan, artinya jam kerja, kemudian beban kerja itu yang tadi apa namanya, kadang menjadi diskusi antara sekolah dengan pihak. Ya, itu kadang-kadang overload ya mereka ya. Ya, di nomor 2 ini. Ya, jadi seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jam kerja anak-anak lebih panjang dari apa yang diharapkan untuk praktek pembelajaran misalnya. Atau tuntutan yang tidak semestinya, Pak. Jadi misalkan siswa kelas 12, ya siswa kelas 12 itu belum menguasai misalkan making bed misalkan, tapi sudah dituntut untuk bisa. Nah, itu kan nggak sinkron kemudian. Nah, kami mengantisipasi sekarang dengan kami mempunyai LSP. Di LSP itu kan jelas ya, ada klaster, ada MUK, itu ada unit kompetensi. Jadi ketika siswa PKL itu ada catatan, siswa ini tingkat kompetensinya baru pada berapa. Jadi mungkin dalam satu kelas ketika berangkat itu bekalnya beda-beda. Ketika siswa hanya memang menguasai satu kompetensi, ya sudah, dia memang baru satu. Ketika ada yang 4 ya 4. Jadi industri tidak akan nuntut di luar catatan kami gitu. Itu antisipasi dari kami. Tapi kan kalau kita lihat hampir di semua sekolah-sekolah pariwisata ini kan memiliki hotel ya, atau kita mengenalnya dengan edutel ya. Nah, apakah tidak ideal kemudian anak-anak ini melakukan PKL atau praktek kerja lapangan ini, dulu namanya prakrin ya, dilakukan di sekolah, kemudian mengundang guru tamu untuk bisa memberikan masukan? Baik, kalau untuk opsi itu sebenarnya salah satu opsi yang sedang kita proses. Jadi kita kan punya jenis produksi. Kebetulan kami sekolah swasta itu kan agak fleksibel ya Pak ya. Jadi tidak terbebani dengan BLUD dan TTM yang sulit itu. Nah, sekarang ini UPJ kami itu memang sedang kami proses sebagaimana layaknya tempat usaha yang semestinya. Jadi nanti ketika siswa itu praktek, itu tidak kemudian istilahnya praktek di sekolah gitu kan. Edutel itu bagian dari sekolah, tapi edutel itu kemudian kita istilahnya sekarang kita kenalkan juga kan, ada UD, ada CV, ada PT. Nah, sekarang itu juga kita proses. Artinya satu sisi kita belajar tentang bagaimana mendirikan usaha yang legal. Yang kedua, kalau usahanya sudah jadi, nah ketika ada siswa manapun yang praktek di situ, ya dia statusnya sedang praktek di Dudi. Nah, jadi menurut kami kalau kemudian apakah tidak ideal, bagi saya tetap ideal. Itu memang salah satu opsi ya Pak ya, karena bagaimanapun nanti kan tidak akan mencukupi. Jadi satu edutel untuk sekian siswa itu kan juga tidak ideal. Idealnya satu hotel itu kan hanya untuk berapa siswa saja gitu. Jadi tempat kami juga sama Pak, ada siswa yang memang praktek itu di tempat usaha kami juga ada, tapi biasanya memang kami jadikan opsi terakhir. Ya kan, ini juga ada perkembangan lebih kalau kita katakan lebih maju, tapi mungkin lebih luas juga bisa. Merebaknya yang dulu ada homestay sekarang menjadi hotel di bawah manajemen Oyo misalnya. Ini kan satu perkembangan yang luar biasa juga ini di daerah pariwisata ini. Pak Imam melihat ini seperti apa sih sebenarnya sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bergerak di perhotelan ini? Baik, kalau ini kan sudah lebih ke arah usaha ya Pak ya. Kalau usaha itu
langsung saja kita ya kejar keuntungan. Nah, kami kenapa tidak secara khusus mengambil salah satu dari brand yang tadi disebutkan itu, karena kami juga melihat potensi yang ada di sini. Karena potensi di sini itu tidak kemudian ambil 1-2 kamar begitu, tapi lebih kepada sewa 1 unit bangunannya. Nah, di daerah sini potensi yang lebih besar adalah tempat penginapan kami ini itu mensupport sebuah event. Nah, jadi event yang paling sering memang hajatan pernikahan. Jadi sekali pernikahan itu akan langsung sewa hotel kami, aula kami, resto plus catering dan tempat parkir. Nah, makanya kalau kami hanya sewa kamar kan rugi, karena kami kalau kamar memang banting harga Pak di sini. Tapi kalau kami langsung paket tadi itu kita langsung dapat semuanya. Terus di sini juga kalau mungkin Pak Haris dan pemirsa kenal dengan Vinarsih, salah satu atlet badminton senior, rumahnya kan cuma deket kami Pak. Beliau punya Vinarsport, itu punya klubnya PB Jaya Satria, itu kan sentra latihnya di sini. Nah, itu ketika ada event itu ya sudah kita nimbrung aja. Nanti kan tamu-tamu dari luar itu akan nginepnya di sini begitu. Jadi kita lebih banyak menjalin tidak lewat online tadi, tapi lebih kepada masyarakat yang punya potensi. Jadi sekali masuk sini itu semuanya dapat. Nah, itu Pak. Ya, kalau kita bicara tentang berbagai sisi bisnis, khususnya di perhotelan ini Pak Imam, ini kan menarik ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan profesi di banyak tempat seperti profesi olahraga yang ada di sekitar kita misalnya gitu, itu kan luar biasa. Nah, SMK Muhammadiyah ini sendiri kan sebenarnya juga menjadi pusat pelatihan pencaksilat olahraga ya, dipusatkan di sini. Nah, dalam kaitannya dengan kerjasama dengan organisasi-organisasi di luar sekolah ini seperti apa sih sebenarnya dulu ikut mengembangkan atau berkontribusi dalam mengembangkan Edutel ini? Baik, kalau untuk kerjasama kami dengan berbagai instansi ya Pak ya, prinsip kami dalam kerjasama, satu hal yang memang menjadi semacam tujuan kami itu adalah ketika kita bekerjasama itu sebisa mungkin kita cari yang memang di situ punya potensi untuk mendukung mendukung pengembangan siswa. Nah, pengembangan itu bisa satu dengan fasilitas, yang kedua itu dengan memberi kesempatan siswa kami itu untuk mudahnya bekerja Pak. Jadi contoh begini, yang pertama tadi kan fasilitas. Nah, ketika kita kerjasama itu ada nggak misalnya kita kerjasama dengan mudahnya distributor bahan seragam misalkan. Nah, ketika siswa-siswa kami di organisasi IPM, Hizbul Waton itu kegiatan, kan mereka belajar membuat proposal, mencari donatur itu tidak kita lepas, tapi kita gandeng. Ini sekolah itu punya mitra A, B, C, D, E. Nah, nanti yang kita lepas anak-anak. Nah, nanti anak laporan, Pak, toko ini memberi, toko ini enggak, toko ini memberi. Nah, itu mereka menjadi event organizer sekaligus ya. Jadi itu sekaligus kami menyaring mitra. Jadi ada mitra kok, Pak, toko ini nggak mau ngasih, ya sudah kita putus kerjasama. Gitu. Jadi artinya kalau nggak ngasih ya ngapain itu? Nggak dipaksa gitu ya? Ya, tapi Anda nggak ngasih siswa saya nggak jadi beli, lanjutlah kerjasama dengan jenengan itu. Kemudian kalau atlet tadi ini kami mempertegas juga itu kami disupport oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, dipilih untuk menjadi tempat sentra olahraga di Sleman Barat. Jadi sentra olahraga itu nanti memang dalam artian ada mata anggarannya sendiri di Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi setiap kegiatan yang kita adakan itu ada support dananya. Kemudian dari PGSI, Persatuan Gulat Seluruh Indonesia Cabang Sleman, itu juga mempercayakan kita menjadi pemusatan latihan atlet pelajar daerah. Jadi pelajar yang akan tanding di Popda itu latihannya di SMK Muhammadiyah untuk cabang gulat khususnya. Kemudian di samping gulat yang memang disupport oleh PGSI dan Dispora, nah kita mandiri untuk
tapak suci atau pencaksilat. Nah, tapak suci ini kemudian oleh Dispora disupport dana PLAPD tadi gitu. Jadi dari sekian olahraga itu yang kemudian langsung disupport adalah tapak sucinya. Nah, itu memang tidak secara langsung berdampak pada edutel, tetapi ketika nanti karena event itu kan pasti di luar daerah. Nah, tapi mitra-mitra kami yang mengelola PGSI, yang bapak yang menjadi pimpinan dinas itu kan ya bapak-bapak kami yang istilahnya di Sleman itu ya menjadi pamong. Nah, itu yang kemudian banyak kebijakan-kebijakan beliau ini yang mensupport kami. Nah, ada yang kemudian bapak itu yang akhirnya bikin event di sekolah kami dan langsung edutelnya dipakai, restonya dipakai, aulanya dipakai, parkirnya dipakai, dan parkir ini salah satu kelebihan kami, Pak. Jadi di Kecamatan Moyudan ini yang dekat dengan jalan raya, parkirnya luas, aman, tertutup. Desa Moyudan itu Moyudan. Ya. Jadi ada di lapangan. Kalau lapangan itu sekarang tidak boleh untuk masuk mobil. Nah, kan sebelah juga ada lapangan kan dipagar, Pak. Kalau kami motor masuk, mobil masuk, aula untuk kapasitas sedang ada, catering ada, itu biasanya akan berdampak ke edutelnya. Gitu. Ya, saya kira ini akan sangat menarik ya untuk bagaimana menggali potensi yang ada di SMK Muhammadiyah Moyudan ini, dan tentu saja ini ke depan akan mendorong perkembangan peningkatan kualitas pembelajaran di sini ya. Yeah. Nah, Pak Imam, ada yang yang ingin disampaikan kah sebagai catatan terakhir gitu, baik itu kepada induk organisasi persyarikatan misalnya, atau kepada para pengambil kebijakan terkait dengan pengembangan pendidikan vokasi ini? Baik, yang pertama tentu untuk para pengambil kebijakan di tingkat provinsi, di DIY maupun di Kabupaten Sleman, tentu sampai saat ini Pak Haris, alhamdulillah kami melalui berbagai kebijakan itu selalu mendapatkan banyak support. Nah, tentu kami mengucapkan terima kasih, baik itu support yang berupa bantuan materi, itu alhamdulillah kami masih diberi kepercayaan. Dan yang kedua adalah yang sifatnya non materi. Jadi non materi ini kan bisa kebijakan yang mendukung dari kegiatan-kegiatan kami. Nah, itu tentu harapan kami itu bisa dipertahankan. Nah, kalau yang sifatnya usulan, Pak, ke mana pengambil kebijakan di dinas pendidikan khususnya ataupun dinas pemuda olahraga yang memang itu tidak bisa dipisahkan ya satu sama lain. Nah, barangkali kalau untuk untuk pengembangan non akademik siswa itu yang memang nanti bisa diperbanyak, karena kegiatan-kegiatan yang non akademik itu biasanya memang antusiasme siswa-siswa kami itu cukup tinggi. Jadi jangan sampai melihat prestasi itu semata-mata dari nilai saja misalkan. Jadi ini kan selaras dengan kebijakan Kemendikbud. Nah, sementara ini memang kalau untuk di tingkat provinsi dan kabupaten kami lihat belum begitu tampak itu, Pak. Jadi makanya kemudian mohon maaf di Jogja masih ada ASPD, Pak, itu kan semata-mata untuk menyetandarkan di daerah, tapi kemudian yang itu kan akademik ya, tapi yang non akademik kan kemudian tidak muncul. Harapannya dengan wadah-wadah ini itu menghindarkan Jogja dari remaja yang tidak tersalurkan bakatnya, itu kan menyalurkan di berbagai tempat termasuk di jalanan. Malah tambah ke situ ini. Termasuk kelitih ya. Nah, itu jadi maka kemudian ya, jadi kami senang di tempat kami menjadi pemusatan olahraga bela diri. Bagi kami daripada mereka itu bela diri dijalankan, sebenarnya bela diri di tempatnya, di tempat yang semestinya ada pengamannya dan tentunya ada prestasinya. Ya, untuk persyarikatan ada yang disampaikan nggak? Nah, untuk persyarikatan kami menggarisbawahi support untuk bidang pariwisata ini yang memang menurut kami belum begitu signifikan. Nah, ini kami barangkali dukungan untuk
baik itu lembaga pendidikan di jenjang D3 S1 itu kan sekarang kok Ya. belum begitu banyak. Jadi kami ketika mencari kakak itu kakak yang Muhammadiyah itu belum nemu, akhirnya kan mencari yang lain, kakak yang lain gitu. ya. Jadi itu yang kalau bisa nanti bisa disegerakan sehingga kami yang di bawah itu bisa menginduk ke tempat yang semestinya. Nah, mungkin itu saja. Oke. Ada beberapa hal yang patut kita sama-sama pikirkan. Di antaranya adalah bagaimana menyalurkan bakat anak-anak kita agar tidak pecah di jalanan atau tidak menjadi bom waktu, ya, seperti yang banyak terjadi kekerasan remaja dan sebagainya. Ini kan menjadi satu PR buat semua. Lalu terkait dengan pendidikan yang berbasis pada PKL, ya, ini mungkin perlu hati-hati untuk melihat kebutuhan PKL di industri. Jangan sampai kita terjebak di dalam kerangka kerja atau pekerja yang menjerumuskan anak-anak kita menjadi eksploitasi anak terselubung seperti ini yang betul-betul menjadi satu perhatian secara serius dari semua pihak. Dan saya kira hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menggairahkan, ya, semangat untuk membangun vokasi di seluruh Indonesia, ya. Seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan di SMK Muhammadiyah atau SMK menyelenggarakan sekolah vokasi lainnya, ya. Oke, kita akan jumpa lagi nanti di Ngopas dengan topik yang tidak kalah menariknya lagi, dan ke depan Ngopas akan hadir dengan bilingual. Kita akan melakukan beberapa hal yang mungkin bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.